Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semuanya? Bertemu tadi, bertemu tadi, bertemu lagi di channel kesayangan apa channel biasa saja ini? Yang jelas ini channel biasa saja yang view-nya tidak sampai dari tapi ntar lah nanti bisa ribuan atau jutaan ya. Kawan-kawan gimana kehidupannya, bagaimana perkembangan apa namanya ya, perkembangan pemikiran atau perkembangan dari keluarga atau karena kita ngomong masa pendidikan anak didik, siswa dan seterusnya. Yang jelas harapan saya kita hadapi kehidupan ini dengan ketenangan, dengan kesungguhan. Wis, misalnya ada gejolak dan sebagainya itu ya itu dinamika dinamika kehidupan. Wah ini malah malah anu ini sok bijaksana atau bagaimana. Nah, kawan-kawan, hmm, saya menyinggung tentang kemarin tentang behavioristik, tentang konstruktivistik dan sebagainya. Sempat juga saya ngomong tentang sekolah kecil, sekolah besar. Apa sih sekolah kecil, apa sih sekolah besar? Apa sekolahnya itu besar gitu, bangunannya atau sekolah kecil. Kecil itu bangunnya kecil. Enggak, itu dari ya tentunya teman-teman sudah tahu ya dari jumlah siswa dan sebagainya. Tapi kita akan meneruskan lagi tentang pola-pola treatment atau penanganan kepada anak. Nah, sanksi atau hukuman ya, ya kawan-kawan, itu memang kalau engineer-engineer atau ada semuanya itu mungkin atau mostly itu kebanyakan menganggap itu kan yang paling simpel ya. Ya, yang ngomong kembali lagi anak terlambat disuruh nyapu rumput atau ngapain lah, harapannya dia jerah. Besoknya tidak mengulang lagi dan nanti kedisiplinan atau ketertiban akan tercapai. Apakah itu berhasil? Saya lagi di video kemarin, saya singkat saya juga pernah nyinggung itu. Bisa jadi banyak yang berhasil gitu dengan pola treatment seperti itu ya, ya. Hukuman menciptakan ketertiban kedisiplinan. Korelasinya itu seperti itu ya. Bahwa dengan hukuman menciptakan ketertiban kata apa namanya keteraturan dan sebagainya. Sama sih sebenarnya kalau buang sampah di beberapa kota-kota besar itu kalau buang sampah ada denda. Automatically itu banyak yang tidak berani membuang sampah sembarangan. Nah itu kan sebenarnya kan berupa apa ya? Sanksi ya. Nah kalau ditarik di sekolah bagaimana? Tapi kan sekolah kan bukan unsur pidana sekali lagi itu kan lebih ke moral, ke etik dan sebagainya. Tetapi kalau kita ngomong ke dunia pendidikan, pendidikan lagi-lagi ya adalah how to create atau bagaimana menciptakan the whole picture. Jadi gambar keseluruhan, gambar keseluruhan yang maksud siswa itu benar-benar paham secara secara pengetahuan, paham secara apa namanya rasa, rasa maksud saya secara rasa dia secara perasaan, empatinya juga paham. Sehingga agak tidak mengena bila terus-menerus pola hukuman diterapkan. Karena lagi-lagi unsur kesadaran menjadi kurang, berlakunya unsur kesadaran. Nah, tetapi lagi nih ke berakalinya, tidak semudah itu ketika di dalam struktur pola di sekolah itu ternyata sistematikanya atau mekanismenya atau manajemennya untuk mengetrit untuk mengedukasi itu tidak berjalan dengan baik. Iya, Pak. Bagaimana bisa to treat atau menangani siswa, mengedukasi, mengkonseling, atau kalau di guru merdeka itu ada istilah restitusi dan sebagainya, mendekat restitusi. Sebenarnya itu kan psikologi, psikologi ya. Ketika di unsurnya sendiri di warga sekolah itu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, tidak mempunyai manajemen maksudnya koordinasi apa
komunikasi yang internalnya cukup bagus. Logik mana ya kira-kira kawan-kawan itu? Tetapi apakah bisa menyalahkan ketika ada di sekolah misalnya yang ternyata apa namanya pendekatan kepada yang tidak bisa holistik? Apakah dia menyalahkan? Ya tidak serta merta seperti itu juga gitu. Karena apa? Varian atau bentuk bentuk-bentuk sekolah kita itu di negara kita beragam. Beragam dalam artian ada yang top banget ya istilahnya levelnya top banget, ada yang menengah, ada yang sekolah itu biasa. Saya top menengah biasa itu sudah yang itu dari aspek apa namanya manajemen atau dari pembelajaran yang terjadi. Indikatornya apa? Indikatornya kalau yang sekarang dari rapor pendidikan, ya dari rapor pendidikan. Kalau yang dulu mungkin dari ujian nasional dan seterusnya. Ya, dari ujian nasional. Nah, di kalau negara terlalu luas ya, terlalu luas pandai ya. Tapi maksud saya banyak di negara kita sekolah yang kecil-kecil itu jangankan untuk menangani siswa secara holistik, dalam untuk pengelolaan sekolah itu sendiri mereka butuh 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 untuk di dibantu gitu loh, butuh dibantu gitu loh, butuh dibantu. Nah, tapi kalau kita ngomong itu nanti ya akan terlalu terlalu luas juga ya. Nah, sekarang eh tanggung jawab kita bersama bahwa pendekatan secara holistik itu pengaruh holistik itu ya yaitu membangun kesadaran itu harus 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 dibangun bersama gitu, harus berani bersama. Nah, kenapa kok pucuk utamanya dari elemen warga sekolah? Karena memang warga sekolah sebagai warga yang sudah dewasa dan juga sudah mempunyai sertifikat sebagai seorang murid dalam artian sebagai seorang sarjana, ya tanggung jawabnya itu. Tapi lagi-lagi ada faktor-faktor yang lain yang dalam artian untuk faktor yang dalam artian sekolah itu bisa mengkonstruk warga sekolah agar mampu untuk menangani siswa itu aspeknya banyak. Tapi kita kesampaikan, sekali lagi kita kesampaikan itu dulu. Nah, kembali lagi, bila mana itu tercapai, maka ya itu tadi gitu loh. Butuh keteladanan, butuh pengetahuan yang cukup gitu dan butuh ketegasan juga loh. Ketegasan, kedisiplinan untuk meraih itu. Nah. Sehingga kalau kita pengen pendidikan seperti misal ya, walaupun tidak serta merta ya, tidak serta merta harus seperti